look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di YouTube channel Mama Rahel. YouTube channel yang isinya tentang budgeting, keseharian mama-mama, random lah ya pokoknya. Dan opening video kali ini ngerekam salah satu aktivitas pagi hari, yaitu ngasih anak makan ya, nyuapin anak makan atau sarapan. Jadi memang kalau nyuapin anak makan ini memang anaknya harus sambil aktivitas gitu, kalau enggak dia pasti riweh. Ada aja yang dijadiin repot gitu kan, si repot, maksudnya anak nggak pada diam gitu, padahal udah waktunya makan gitu ya, ada aja yang dikerjain. Dan Onti, hai, kenalin, ini Rahel, anak perempuan pertamaku yang usianya sudah masuk ke 18 bulan. Dan ini dia lagi main Lego pagi-pagi sambil makan. Dan ini dia pengen ambil HP karena tahu aku tag video, dia kira itu lagi nonton. Dan karena hari ini ada paket datang, dan ini kebetulan memang paket untuk anak, jadi aku unboxing bareng anak. Nah, namanya anak-anak itu kan pasti seneng ya namanya mainan gitu. Jadi Rahel pun aku dari kecil udah selalu rutin kasih dia mainan-mainan gitu ya. Dan aku lebih suka kasih dia mainan yang gak hanya sebatas untuk kesenangan aja gitu, tapi juga untuk melatih, entah itu melatih otaknya, entah itu melatih koordinasi tangannya gitu ya. Pokoknya yang buat dia itu bisa sambil mikir gitu ya, sambil mengkerut gitu kan keningnya ini gimana cara mainnya ya. Dan itu terbukti, tadi contohnya tuh Lego, awalnya aku kasih Lego dia juga nggak ngerti mainnya kayak gimana gitu kan. Dan lama-lama dia udah bisa, udah ngerti. Awalnya susun satu bentuk, misalkan yang kecilnya dulu disusun-susun, terus yang besar-besarnya disusun-susun. Tapi sekarang juga udah bisa dia bentuk random gitu kan. Dan ada 3 mainan, dan ini full warna-warni ya. Jadi kalau ini sih dia pokoknya dominan kayak apa sih, pasang-pasangan gitu ya, menyamakan bentuk gitu kan. Jadi ada tatak-tatakannya, ada kayak model puzzle juga. Nah yang ini aku buka trial gitu kan. Dia tuh si Rahel kepo banget kan, dia excited banget itu sampai ngeliat aku gimana bukanya. Dan gak sabar pengen pegang-pegang gitu kan. Ya gitulah ya namanya anak-anak, apalagi ini warnanya cakep-cakep, jadi dia pasti seneng gitu loh, mau mainnya tuh seneng dan betah gitu. Nah jadi ini kalau ini mainannya tuh dimasuk-masukin ke pola-pola yang sudah ada gitu. Jadi anak-anak belajar mengenal bentuk juga, mengenal warna juga gitu. Nah kadang juga aku kalau main itu sambil diajarin gitu, ditanyain ini warna apa gitu ya, membiasakan dia untuk mengenal warna, walaupun mungkin dia masih belum ngeh kali ya, tapi kalau untuk menyebutkan sih si Rahel udah bisa gitu. Seneng ya kalau anak seneng. Dan ya jadi sebenarnya hari ini aku mau evaluasi budgeting di minggu kedua, di week kedua ini di bulan November. Apa kabarnya budget bulan Novembernya? Semoga masih dalam keadaan aman-aman ya. Dan gak pernah bosan buat ngingatin teman-teman kalau memang mau sukses dalam budgetingnya itu, yang wajib itu adalah mencatat pengeluaran gitu kan. Nah jadi aku sudah rutin untuk mencatat pengeluaranku semenjak aku mulai budgeting. Sebenarnya sebelum kenal budgeting dulu, beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum aku nikah, aku juga rutin nyatet pengeluaran gitu kan, biar tahu uangku tuh lari kemana aja gitu kan. Dan apalagi sekarang kita udah berkeluarga, otomatis masalah uang ini kan sensitif gitu kan, maksudnya banyak sekali pos-pos yang harus kita perhatikan gitu kan. Jangan sampai
kekurangan atau over, dan akhirnya keberlangsungan kehidupan kita selama 1 bulan itu kan jadi terganggu gitu. Makanya kita harus benar-benar bisa memanage keuangan yang kita pegang gitu. Nah, untuk pos-posnya itu ada belanja mingguan. Jadi belanja mingguan ini yang aku pakai untuk belanja sayur, lauk pauk gitu kan, yang memang aku budgetin selama 1 minggu per minggu gitu. Jadi per minggu itu aku budgetin 250.000 gitu. Kalau dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, tapi kalau dalam 5 minggu berarti per minggunya itu 200.000. Intinya dalam 1 bulan itu budget untuk belanja mingguan atau untuk lauk pauk itu aku 1 juta rupiah. Setelah itu ada budget belanja bulanan. Nah, karena aku lebih prefer belanja barang-barang kebutuhan bulanan itu ketika sudah habis, jadi nggak langsung rombongan gitu ya, sekali belanja langsung beli semua gitu. Makanya di minggu kedua pun ada belanja bulanan gitu ya, karena kategori barangnya itu masuk dalam belanja bulanan. Kemudian ada keperluan anak, ada galon, dan juga ada buah, terus dan lain-lain, dan juga ada dana tak terduga. Nah, jadi di setiap pencatatan aku setiap hari itu kan ada keterangannya ya, misalkan beli sayur misalkan, yang itu aku langsung kolomin, kasih note di ujungnya itu masuk kategori mana, belanja mingguan kah, belanja bulanan kah. Jadi tiap hari udah aku totalin. Jadi kalau udah mau direkap kayak gini nggak perlu nambahin satu-satu lagi gitu kan, udah direkap, dilihat aja hasil tambahan yang terakhir itu saldonya berapa, total belanjanya berapa, tinggal ditambah lagi kalau memang ada belanja lagi kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk belanja mingguan, minggu ini aku cuman keluar 170-an ribu. Kemudian untuk belanja bulanan juga sekitar 22 ribuan kalau nggak salah itu ya. Dan keperluan anak aku sekitar 148 ribu. Jadi kemarin memang minggu kemarin itu ada beli Pampers dan juga susu formula. Untuk galon aku minggu ini keluar 14 ribu. Untuk buah aku itu cuman keluar 9 ribu. Jadi kemarin cuman beli buah naga. Jadi kalau untuk buah ini sebenarnya posnya untuk anak sih sebenarnya, prioritas anak. Kenapa aku buat khusus? Karena kalau digabungin itu kadang aku suka lupa gitu kan. Nah, jadi kalau ada dibajetin buah itu jadi diingat kayak ada alarm gitu, jangan lupa beli buah, budgetnya masih ada gitu kan. Nah, untuk dana tak terduga itu ada 30.000. Kemudian dana lain-lain itu ada 47.000. Dana tak terduga 30.000 itu kemarin minggu kemarin itu anakku diare gitu kan, jadi sudah berobat dan ternyata ada obat yang nggak tersedia di puskesmasnya itu, jadi harus beli di apotek umum, jadi keluarlah 30.000 ya kan. Dan untuk dana lain-lain itu aku makan di luar kalau nggak salah gitu ya, makan di luar bareng teman, jadi itu aku kategorikan masuk ke dana lain-lain. Nah, setelah ditotalkan itu sekitar ada 400 ribuan, 450 ribuan. Nah, ternyata aku tag videonya kemarin gak tahu kenapa itu gak sampai habis, jadi aku tag video ulang. Jadi ini yang sudah selesai aku rekap ya. Jadi untuk yang di kolom tengah itu untuk akumulasi di minggu pertama dan minggu kedua, jadi tahu gitu kan, bisa hitung sisa budgetnya berapa. Jadi misalkan belanja bulanan itu belanja mingguan itu aku total belanjanya itu sekitar 357 ya, 357. Nah, aku bakalan ngecek lagi sisanya yang di dompet pintar itu sesuai enggak gitu kan. Nah, kadang tuh ada plus minus gitu kan, karena kadang kalau aku beli itu kadang aku ambil aja gitu kan, ambil uang besarnya. Nah, nanti giliran di rumah pada saat buat rekap kayak ini baru deh dihitung-hitung lagi udah sesuai nggak sisa uangnya dengan total yang sudah dikeluarkan kayak gitu. Jadi dicek satu-satu budgetnya apakah udah sesuai,
sisanya setelah dikurangi akumulasi pengeluaran di minggu pertama dan minggu keduanya. Kayak gitu. Jadi apa ya, kita pun mau belanja gitu jadi nggak takut gitu. Misalkan kadang ada ya kita ngeluh misalkan, aduh pas akhir bulan gitu ya listrik habis pula, gas habis pula gitu, karena itu bikin mumet. Nah sebenarnya bisa nggak mumet kalau kita udah kasih budget dari awal gitu kan. Jadi misalkan udah tahu 1 bulan pengeluaran untuk gas misalkan berapa, 50.000, ya udah kita sediain 50.000 untuk khusus beli gas, dan itu jangan diganggu gugat. Jadi nggak masalah mau dia habisnya di awal bulan, mau habisnya di akhir bulan, itu nggak buat kepala pusing gitu kan, karena uangnya udah kita sediakan gitu kan, jadi tidak mengganggu uang-uang yang lain. Nah itu sih salah satu keuntungan kita membuat budget gitu ya untuk pos-pos pengeluaran kita setiap hari, terkhususnya dalam hal rumah tangga kayak gitu. Jadi nggak kecampur-campur nih uang anak untuk uang belanja, untuk uang makan misalkan kayak gitu ya. Uang listrik nggak bakalan kepake untuk uang makan misalkan kayak gitu, karena kita udah atur masing-masing posnya gitu kan. Dan kita juga buat budget itu kan nggak sembarangan gitu ya, karena kita tahu misalkan dalam 1 bulan tuh kurang lebih keperluannya berapa untuk kebutuhan anak. Nah bisa tahu itu dari mana? Yaitu dengan catat pengeluarannya gitu kan. Aku juga bisa tahu, aku juga bisa budgetin misalkan untuk anak 500.000. Karena apa? Karena sebelumnya udah aku catat nih, oh ternyata dalam 1 bulan butuh pampers berapa, susu formula berapa, perlengkapan yang lainnya berapa, baru bisa lah kita tentukan budgetnya dalam 1 bulan. Begitu ya teman-teman. Semangat aku terlalu semangat ya untuk ngajak kita semua belajar budgeting ya, karena itu bermanfaat banget. Oke deh, sampai ketemu di video yang berikutnya ya. Thank you for watching.